Setiap hari, kita memakainya, tanpa berpikir, tanpa bertanya. Sepasang sandal, benda paling sederhana yang menemani langkah manusia, namun menyimpan sejarah ribuan tahun. Hari ini, kita akan menguliti satu benda yang sering diremehkan. Bukan pedang, bukan mahkota, tapi sandal. Jauh sebelum kota berdiri, sebelum peradaban mengenal tulisan, manusia sudah memahami satu hal. Tanah bisa melukai, batu tajam, pasir panas, duri dan lumpur. Dari kebutuhan bertahan hidup itulah sandal lahir. Bukti tertua ditemukan ribuan tahun lalu. Terbuat dari serat tumbuhan, kulit hewan, diikat seadanya. Tidak indah, tidak mewah, tapi cukup untuk melanjutkan hidup. Sandal adalah teknologi pertama manusia. Teknologi yang sangat jujur. Ketika peradaban mulai tumbuh, sandal ikut berubah. Di Mesir kuno, sandal bukan lagi sekadar pelindung kaki. Ia menjadi simbol status. Fir'aun memakai sandal berhias. Rakyat biasa, sandal sederhana. Bahkan ada orang yang tidak boleh memakai sandal sama sekali. Di Yunani dan Romawi, bentuknya beragam. Prajurit, filsuf, pedagang. Satu benda kecil bisa menunjukkan siapa dirimu di masyarakat. Sandal tak lagi hanya soal fungsi. Ia bicara tentang kelas. Setiap wilayah punya ceritanya sendiri. Di Jepang ada waraji dari jerami. Di Meksiko huarache dari kulit. Di India kolhapuri yang diwariskan lintas generasi. Bentuknya berbeda, bahannya berbeda, tapi tujuannya sama. Menjaga kaki dan menjaga tradisi. Sandal bukan sekadar alas, ia identitas budaya. Lalu muncul satu bentuk yang kita kenal semua, sandal jepit. Murah, ringan, mudah diproduksi. Tidak peduli kaya atau miskin, semua orang bisa memakainya. Inilah sandal paling demokratis dalam sejarah manusia. Ia hadir di pantai, di rumah, di kamar mandi, dan di masjid. Disinilah cerita menjadi lebih manusiawi. Masjid, tempat paling suci. Namun disinilah, sandal sering menghilang. Bukan karena niat jahat semata. Kadang hanya karena bentuknya sama, warnanya mirip, dan raknya penuh. Seseorang masuk dengan sandal, pulang tanpa sandal. Di titik ini, sandal bukan lagi benda. Ia ujian kesabaran, ujian akhlak. Ada yang marah, ada yang pasrah, ada juga yang pulang nyaker sambil belajar ikhlas. Pernah melihat orang berjalan dengan sandal berbeda kiri dan kanan. Bukan gaya, bukan tren. Itu murni manusia. Otak kita sering bekerja otomatis. Kita mengira semua sandal sama, padahal tidak. Fenomena ini sederhana, tapi jujur. Manusia sering tidak benar-benar memperhatikan hal yang paling dekat dengannya, sampai salah langkah. Dalam banyak budaya, sandal melambangkan kerendahan hati. Sandal kotor, sandal lusuh, tapi setia. Ia tidak pernah menuntut, ia hanya ikut melangkah. Dan seringkali ia baru terasa penting saat hilang. Sandal mungkin tidak akan tercatat sebagai penemu besar. Tidak dikenang seperti pedang atau kitab suci. Tapi tanpa sandal, manusia tidak akan berjalan sejauh ini. Ia ada di setiap perjalanan, namun jarang disadari. Dan mungkin itulah takdir benda paling setia dalam hidup manusia.